Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar statistik sosial, yaitu materi kuartil, desil, dan presentil. Kuartil adalah nilai yang memisahkan nilai atau skor dalam suatu distribusi tiap 25% frekuensi dalam suatu distribusi. Sedangkan desil dapat memisahkan tiap 10%. Kalau seseorang menginginkan norma yang lebih halus, maka digunakanlah presentil karena presentil ini memisahkan skor tiap 1%. Nah, kuartil merupakan eh, hal yang membagi distribusi suatu sebaran data menjadi 4 kategori atau 4 bagian sama besar, yang dimana sebaran data tersebut disusun urutannya, ya, urutan nilainya dari nilai terkecil hingga nilai tertinggi. Terus kuartil pertama atau K1 adalah suatu nilai yang membatasi 25% ya. Frekuensi di bawah ya, di bagian bawah dari 75% frekuensi di distribusi di bagian atas. Sedangkan kalau K2 atau kuartil kedua adalah suatu distribusi yang memisahkan 50% frekuensi di bawahnya dan 50% frekuensi di atasnya. Sedangkan kalau K3 merupakan atau kuartil 3 merupakan nilai yang memisahkan 75% frekuensi di bawahnya dan 25% frekuensi di atasnya. Seperti ini. Ini salah ya. Data tulisan-tulisan yang di sini salah. Nah, untuk turus yang pertama ini adalah kuartil 1 ya, karena 25% segini. Nah, untuk yang turus yang kedua ini adalah 50% karena membagi bagian atas dan bagian bawah sama besar ya, 50% atau kuartil 2. Kalau ini kuartil 1, 25% di bawah, di atasnya 75%. Kalau turus yang ketiga ini di bawahnya 75%, di atasnya membagi 25%, begitu ya. Nah, cara menghitung kuartil ya. Cara di uraian sebelumnya ketika kita mempelajari mengenai cara mencari median, baik itu data tunggal maupun data yang dikelompokkan, cara mencari ukuran letak kuartilnya tidak jauh beda dengan mencari median. Letak perbedaannya adalah kalau kuartil atau skor atau nilai terletak pada kelipatan perempatan dari sebaran data. Andai kata N adalah 100, maka K1-nya itu berada di data ke-25, karena 1/4-nya dari 100 ya. Nah, kalau K2 berarti setengahnya ya, atau 2/4, berarti 1,5 ya, kalau kita dimudahkan. Jadi setengahnya dari 100 adalah data ke urutan ke-50. Sedangkan kalau kuartil 3 adalah data ke-75 karena 3/4 dari 100. Paham ya dari situ ya? Cara mencarinya berbeda pada data tunggal dengan cara mencari kuartil dari data yang dikelompokkan. Nah, dalam bentuk kelas interval pastinya. Data tunggal. Untuk mencari kuartil data tunggal, ini ada rumusnya, yang dimana rumusnya ini adalah K sama dengan data ke berapa, ya, data ke berapa, misalnya data ke N, ya, data ketiga misalnya, atau data ke satu berarti ya, data ke satu, kalau kuartil 1, N ditambah 1 dibagi 4. K adalah nilai atau skor kuartil yang dicari, ya. Ini I ya, I bukan 1 ternyata ya. Data ke I berarti. Data ke I ini interval 1, 2, atau 3 ya. Nah, contohnya ini ada data sekian, N-nya jumlah datanya itu ada 11 data. Yang dimana kita masukin ya, kuartil 1, kita cari kuartil 1. Berarti data ke 1 ya, data ke I kurung buka N ditambah 1 dibagi 4. Karena rumusnya seperti itu ya. Nah, berarti K1 sama dengan data ke-1 kurung buka ada berapa N-nya? 11 ditambah 1 dibagi 4. K1 sama dengan data ketiga ya. Nah, jadi ini ditambahin dulu. Ditambahin dulu. 11 ditambah 1 12 kan? 12. 12 dikali 1 12 dibagi 4 3. Berarti data ketiga. Oke.
data ketiga. K1-nya ada di data ketiga. Nah, nanti kita runutin dulu di sini ya, sebaran datanya. Kita runutin dulu dari yang terendah sampai ke tertinggi. Nah, data yang ketiganya itu adalah kuartil 1. Paham? Nah, gitu ya. Nah, sekarang K2. Data kedua, ya rumusnya tetap yang ini, tapi diganti ya ininya. Data kedua, kurung buka 11, N-nya, ditambah 1 dibagi 4. Berarti 11 ditambah 2, 12, 12 dikali 2, 24, 24 dibagi 4 dengan 6. Berarti K2-nya adalah di data ke-6. Ini dirunutin dulu dari kecil ke tertinggi, kita ambil data yang ke-6. Itulah kuartil kedua. Sekarang data ketiga. Nah, pakai rumus yang ini lagi. K3 berarti data ketiga N plus 1 bagi 4. K3 sama dengan data ketiga dikali 11 ditambah 1 dibagi 4. K1 sama dengan data ke, ini dijumlahin dulu, 11 tambah 1, 12, 12 dikali 3, 36 dibagi 4, 9. Berarti data ketiga. Nanti ini runutin lagi, runutin dulu dari terendah ke ini. Ambil data yang ke-9, itulah kuartil ketiga. Nah, setelah diurutkan ya, ini diketahui bahwa, nah ini ya diurutan nih. Tadi ini diurutinnya dari yang tertinggi dulu sampai ke rendah. Ya. Nanti berarti K1-nya ada di data ke, tadi Bapak, K1-nya ada di data ketiga, K2-nya di data ke-6. 1, 2, 3. Berarti ini K1, 4, 5, 6 data kedua, 7, 8, 9 data ketiga. Begitu ya. Jadi data yang paling terendah dulu. Berarti untuk mencari K1, K2, baru K3. Nah, seandainya data genap, misalnya datanya ada genap nih, atau tidak tuntas dibagi menjadi 4, maka dapat dalam mencari skor atau nilai skor K1, K2, K3 tadi dengan mencari beberapa skor atau nilai urutan yang masih tersisa. Misalnya contohnya ini ya, ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 nih, ada 8 data. Untuk mencari kuartil satunya, berarti data ke-1 ada 8 kan N-nya, ditambah 1 dibagi 4. Datanya sama dengan ini ditambahin 9 dikali 1, 9 dibagi 4, 2,25. Data tersebut disusun dengan sebaran urutan dari data rendah ke data yang tertinggi. Ini data yang ke-1-nya 2,25 ya. Nah, terus ini tabel ya, tidak tuntas dibagi menjadi 4. Ini pola sama dengan menggunakan skor ya, yang tadi. Ya, skor ya, mencari nilai skor K2 dan K3 dengan mengganti sesuai dengan urutan K yang dicari. Oke. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, sekarang nilai K1 ini dicari ya, adalah nilai urutan keduanya, K2-nya ya. Ya, tadi ya. Nah, ini kan ya, K1-nya 2,25 ya, data ke 2,25. Nah, nilai urutan kedua ditambah 0, kan nilai K1-nya yang dicari adalah nilai urutan kedua. Nilai urutan kedua ya, karena data kedua ya. Terus ada lebih kan 0,25 ya. Nah, ditambah 0,2 dikali selisih skor ketiga dan kedua. Jadi rumusnya nilai skor atau nilai atau skor K1 adalah 148. 148 dapat dari mana? Nilai kedua 1, 2 ya. Nih, dari sini 148 nilai kedua tadi ya. Data kedua kan ada data, kan ini kan data kedua, 25 ya. Berarti data kedua ya 148 tadi ini ditambah 0,25 kan sisanya ya. Jadi kan data ke 2,25 ya.
0,25 dikali. Nah, ini data ketiga dikurangi data kedua. Data ketiganya dapat dari sini. Data ketiga 154 dikurangi 148. Ya, sama dengan 148 ditambah ini dikurangi dulu dikali ini. Ya, hasilnya 1,5. Jadi nilai atau skor K1 adalah 149,5. Jadi tadi ya, jadi pakai cara ini dulu. Kalau datanya tidak tuntas ya, datanya nggak bisa dibagi 4 ya. Bagi dulu. Udah kayak gitu pakai rumus, ini dirunutin dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah, baru langsung cari nilai skor K1-nya dengan pakai ini. Rumus. Paham ya? Jadi nilai atau skor K1 ini sama dengan rumusnya data ke berapa ya, dianya ya, data ke berapa ditambah data ke berapa ditambah ini sisa ya, sisa selisih skor tadi ya dikali data ketiga dikurangi data kedua. Ini yang tadi. Ya, gitu. Oke, paham? Oke, lanjut. Nah, ini kalau menggunakan mencari kuartil data bergolong ya. Ini K1 BB ditambah N per 4 dikurang FKB atau frekuensi kumulatif bawah per FD frekuensi di bawahnya terus dikali I ya. Nah, gitu. Nah, ini contohnya ada sebaran data nih, datanya ini banyak ya. Jumlah datanya itu ada 30 data ini ya. Ada 30 data. Kita cari dulu Nmax dan Nmin, nilai terendah, nilai tertinggi. Nilai Nmin-nya, nilai terendahnya yaitu nilainya 23. Yang tertingginya adalah 79. Ini nilai tertinggi, tinggi, 79 mana ya? Nah, ini 79. Ranknya biasa R bagi ranknya nilai nilai Nmax dikurangi nilai terendah. Ini Nmin 79 dikurangi 23 sama dengan 56. Kita cari kelas interval K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Lognya 30 ya. 1 plus 3,3 dikali 1,477 sama dengan 5,8741 atau bisa dibulatkan menjadi 6 karena lebih dari 0,5 jadi pembulatan ke atas. Nah, intervalnya ini I sama dengan R bagi K atau R per K. R-nya berapa? Range-nya 56 dibagi K, kelas intervalnya 6. Sama dengan 9,33. Ini salah ya, maksudnya ini yang dibulatkan 6 itu di sini ya. Ini salah. Oke, lanjut. Selanjutnya disusun kelas interval, dicari frekuensinya masing-masing, kelas interval dan kumulatif frekuensi. Nah, langsung dah dibuat nih ya kelas intervalnya, mau itu dari rendah maupun dari yang tertinggi. Dibuat, kita cari frekuensinya tadi ya, ada berapa, sesuai dengan datanya, N-nya totalnya 30, frekuensi kumulatif ini ya, salah ya, bukan KF, tapi frekuensi kumulatif saya ini dapat dari contoh ya. Nah, berarti seperti tadi hitungnya, kalau misalnya dari tertinggi, interval tertinggi berarti dikurangi ya, 30 dikurangi 5, 25. 25 dikurangi 3, 22. 22 dikurang 6, 16. 16 dikurang 5, 11. 11 dikurang 7, 4. Kalau misalnya dari yang terendah, hitungannya paling jadi ditambah ya, paling rendah. 4. 4 dari sini ya. 4 ikutin. 4. 4 ditambah 7, 11. 11 ditambah 5, 16. 16 ditambah 6, 22. 22 ditambah 3, 25. 25 ditambah 5, 3. Gitu ya. Jadi seperti itu hasilnya. Oke. K1 ini terletak pada urutan data ke 1/4 dibagi 30. Ya, 1/4 dibagi 30 yaitu kita kan mencari K1 kan 1/4 ya. K1 itu kan 1/4 itu 25%-nya. 1/4 dikali 30 berapa? Iya benar. 1/4 dibagi 30 yaitu
7,5 berarti data ke 7,5 ya kan ya? Data ke 7,5 ya. Nah, kita cari ya data ke 7,5. Set, 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 set. Berarti ada di data sini. Data ke 7. Ya. Berarti 0,5-nya ke atas ya. Nah, gitu. Sip. FD-nya berarti intervalnya ada di interval sini. Ya, batas bawahnya mana? Batas bawahnya ada di sini. 29,5 karena 30 dikurangi 0,5 berarti 29,5. Frekuensi ya FD-nya ini 7. FD itu apa sih, Bu? FD itu frekuensi yang intervalnya mengandung K1 ya. Yang mengandung K1 7. Nah, kalau frekuensi kumulatif B berarti di bawahnya ya. Berarti sini di bawahnya 4 berarti. Ini kan frekuensi kumulatif yang mengandung K1, yang mengandung K1. Terus ini berarti sini di bawahnya FKB itu ini di bawahnya berarti. Kalau FD yang ini yang ya yang mengandung yang mengandung K1. Intervalnya berapa? Intervalnya 10. Oke. Nah, kita langsung masukin rumusnya. K1 sama dengan tadi ya, BB-nya apa? Batas bawahnya. 29,5. Dari 30 kurang 0,5. Ditambah 30, N-nya dibagi 4 ya. Dikurangi 4. 4-nya dapat dari KFB. Ya. Dikali interval 10 ya. Ininya di ini dulu, dihitung dulu dikali 10. Jadi hasilnya 34,5. Nah, selanjutnya untuk mencari skor nilai K2, ini rumusnya seperti ini. K2 sama dengan BB ditambah N dibagi 2 dikurang KFB dikali I dibagi FD. Ya. Nah, dengan data pada tabel di atas dapat diketahui letak K2 berada pada posisi ke-15 ya. Ya, BB-nya berapa? Batas bawahnya. Berarti kita 30 ya. Ini kan ada datanya 30. Berarti 15 ada di mana? Coba kita hitung ya. 15. 4 ditambah 7 11. 11 ditambah 5 berarti ada di sini ya. Ini. Ya. Berarti kita cari BB-nya. BB-nya itu adalah 40 dikurangi 0,5. Berarti BB-nya adalah 39,5. FKB-nya berarti berapa FKB-nya? Frekuensi kumulatif bawahnya 11. Ya, 11. Sini. Ini FKB. Nah, sedangkan FD-nya ini 5. FD-nya 5. Ini 11 ya harusnya ya, bukan 7 nih. Ya, 11 nih. Di sininya benar, tapi di sini salah. Ini bukan 7, tapi 11. Ini bukan saya yang bikin soal ya, saya juga dapat dari contoh ya. Jadi saya cross check ternyata salah ya. FKB-nya ini adalah 11 harusnya. Nah, I-nya intervalnya benar nih, 10. Ya, kita masukin rumusnya sekarang. K2 sama dengan BB plus N bagi 2 dikurangin FKB per FD dikali interval. Sama dengan K2 sama dengan 39,5 kita masukin
N bagi 2-nya 30 bagi 2 sama dengan 15. Kurangi FKB ya 11 ya, FKB-nya dibagi 5, FD-nya 5. Ya, dikali 10. Langsung kita hitung hasilnya 47,5. Jadi nggak usah dibuletin. Nah, ya, lanjut lagi sekarang. Pola yang sama ditetapkan untuk mencari K3. Nah, K3 sama rumusnya tapi cuma bedanya ininya ya. 3/4-nya. K3 sama dengan BB ditambah 3/4N dikurang FKB per RD FD dikali I. Nah, kita cari dulu sekarang. 3/4N, 30, N-nya 30. 30 dikali 30, 90. 30 dikali 3, 90. Dibagi 4. Jadi berapa? 22,5. Berarti data 22,5. Kita cari ya. Dari bawah ya, data 20,5. Berarti 4 tambah 7, 11, 11 tambah 5, 16, 16 ditambah 6, 22. 22 ada di sini berarti ya. 20,5 berarti BB-nya ada di 50 sampai 59 intervalnya. 50 dikurangi 0,5 itu BB-nya. Ya, kita cari. 30, tadi dulu. Maaf ya, saya hitung dulu ya. Oh iya, salah. Maksudnya 22,5 berarti ada di sini ya. Ya, di sini. 22,5 berarti ada di sini. Salah, harusnya di sini. 22,5 berarti ada di frekuensi yang ketiga ini ya. Berarti BB-nya salah, berarti bukan 50 tetapi 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59. Ya, 59,5. Ya, FKB-nya ini FKB-nya berarti 22 di bawahnya kan? Ini kan FK-nya. Berarti di bawahnya 22. Sedangkan FD-nya ini 3 ya, 22 sama 3. Kita lihat ya. Ya, benar. Nah, selanjutnya jadi kita masukin rumusnya. K3 sama dengan 59,5 ditambah 22,5. Dari hasil dari sini 3/4 kali 30 dikurangi FKB-nya. FKB-nya 22 dibagi FD-nya 3 dikali 10. Ini hasilnya. Tidak perlu dibulatin ya. Nah, dari berbagai hasil di atas dapat dikatakan bahwa skor atau nilai 34,5 adalah nilai yang menjadi angka pemisah 25% dari mahasiswa dibandingkan 75% di atasnya. Andai kata angka atau skor K3 dijadikan patokan lulus 61,17, 25% di atasnya itu akan dinyatakan lulus dan 75% dinyatakan gagal dalam ujian statistik. Namun dosen yang bersangkutan belum mempunyai patokan. Kalau yang bersangkutan menginginkan patokannya 60% atau 70%, untuk itu harus menggunakan desil sebagaimana yang akan dikemukakan berikut. Nah, ini desil nih, kita masuk ya. Kalau kuartil ini membagi distribusi menjadi 4 bagian. Sedangkan kalau desil ini membagi frekuensi atas persepuluhan. Ini ada D1, D1, D3, D5, D7, D9. Sebenarnya bisa D1, D2 sampai D10 ya. Nah, kalau skor untuk menunjukkan desil 1 berarti memisahkan 10% distribusi frekuensi di bawahnya dari 90% di atasnya. Sedangkan skor pada letak D2 akan memisahkan 20% frekuensi di bawahnya dan 80% di frekuensi yang ada di atasnya. Sedangkan D9 berarti skor pada letak D9 akan memisahkan 90% frekuensi di bawahnya dan 10% frekuensi yang ada di atasnya, kayak gitu ya. Nah, secara prinsip formula yang digunakan ini hampir sama dengan kuartil, hanya berbedanya persepuluhan gitu ya. Kalau kuartil kan K1 itu kan
25%, K2 50, K3 itu 75. Nah, sedangkan kalau desil ini desil 1 berarti data ke 10, desil 2 data ke 20 kayak gitu ya. Jadi beda sampai ke data ke 100 kayak gitu. Nah, untuk data yang tidak dikelompokkan ya. Ini mencari desil, ini menggunakan rumus data ke I N plus 1 dibagi 10 gitu ya. Ini atau distribusi yang dikelompokkan. Ini rumusnya DI atau desil sama dengan BB ditambah KN ya. Terus per 10 ya. Terus dikurang KFB dibagi FD dikali I gitu ya. Nah, ini maksudnya bukan KN ya. I mungkin ya. I-nya misalnya jumlahnya desilnya desil 1 I dikali N. N-nya berapa? Misalnya datanya ada 30, berarti I 1 dikali 30 kayak gitu ya. Jadi K-nya ini adalah desilnya, mencari desilnya desil berapa. Misalnya D2 desil 2 berarti ininya K-nya adalah 2 gitu ya. Nah, mencari desil data tunggal tadi ya. D sama dengan data ke I ditambah N tambah 1, yang maksudnya I ditambah dikali N tambah 1 per 10 ya. Ini datanya, set, langsung diurutin dari yang terendah ya sampai yang tertinggi ya. Setelah itu langsung kita cari, misalnya mencari data ke-6. Data ke-6 berarti data ke-6, ini 6-nya di sini ya, I-nya kan, I-nya data ke-6 kurung buka 10 ya. 10 N-nya ada berapa? Ini ada 10 di sini ya. Jumlah urutannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 data ini ya. 10 ditambah 1, ini rumusnya, dikurung dibagi 10 sama dengan data ke 6,6. Ya, jadi D6 sama dengan data ke 6,6. Ini berarti data ke 66 adalah skor atau nilai angka 124 dan 126. Nah, kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6. 6,6 berarti data yang ini data ke 6 antara dengan data ke 126. Ya. Nah, jadi hitungnya D6 adalah 124, ini data ke-6, ditambah data ke-7, dikurangi data ke-6, dikali, selisihnya berapa? Selisihnya adalah, dari 6,6 ini adalah 0,6. Sama dengan skor D6 adalah 124 ditambah, ini dikurangi dulu, 1,2. Ya, 1,2 dari sini hasil ini ya. Sama dengan 25,2. Nah, gitu ya. Jadi ini hasilnya. Jadi skor D6 itu adalah 25,2. Itu hasilnya. Dari sini paham nggak kalian? Ya. Kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa tanya lagi ke saya lewat chat grup WA ya. Kalian bisa tanyakan secara lebih lebih detail lagi ya. Lanjut. Selanjutnya dicari di mana letak pula D9. D9 seperti tadi. Data ke-9, ini ada 10 plus 1, karena ada jumlah itunya N-nya 10, dibagi 10, berarti 99 dibagi 10 sama dengan 9,9. Nah, ini nggak usah dibuletin ya. Gitu. Berarti kita cari nih data 9,9 ya. Berarti data ke 99 D tadi desil apa? Desil 9. D9 sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 140. 140 ya. Berarti 140 ya. 140
ditambah 126, berarti ini ya, skor D9 sama dengan, tadi data ke-9-nya berapa? Data 9-nya berarti 140 ditambah, ini data ke-10, 150 dikurangi 140. 150, 140, terus tadi dikali selisihnya 0,9. Nah, ya. Terus ya, sama dengan 140 ditambah, coba 150 dikurangi 10 ya. 10 dikali 0,9, 10 dikurangi 0,9 yaitu 9. Ya. Nah, sekarang berarti hasilnya skor D9 sama dengan 149. Berarti ini nilai dari D9. Oke, paham ya? Nah, lanjut sekarang untuk data bergolong. Nah, untuk mencari desil data bergolong, nanti seperti biasa ya, ini dikelompokkan dulu ya, cari nilai terendah, nilai tertinggi atau N-min, N-max, ranknya, terus jumlah kelas intervalnya, gitu ya. Terus juga langsung dibuat interval ya, dibuat tabelnya, cari kelas frekuensi kumulatifnya, frekuensi, setelah itu cari deh ya desilnya gitu. Kayak tadi ya rumusnya, desil mencari desil. Gampang lah pokoknya ya. Ini dapat dari mana D2? D2, ini mencarinya D2 ceritanya ya. D2 sama dengan, ini kan D2 itu berarti kita harus cari dulu. Ini kan N-nya ada 30. 30 dibagi 2 ya. Iya enggak? Ya, D2. Berarti 30 dibagi 10 ya. Dikali 2 ya. Gitu. Berarti berapa nih? 30 dibagi 10, 3 dikali 2, 6. Berarti data ke-6 ada di sini. 4 ditambah 7, 11. Berarti 6 tuh nilai 6 ada di sini ya. Berarti ini batas bawahnya di sini 30. 30 dikurangi 0,5 berarti 29,5. Ditambah tadi ya. Ya. 2, desil 2 berarti 2 ya. 2 dikali N, N-nya 30 dibagi 10. Ya. Ya, karena rumusnya begitu, 2/10 dikali N. Terus dikurangi terus ya. Hitungan lagi tadi desil ya. Desil dikurangi FKB, frekuensi kumulatif di bawahnya. Ini kan di sini tadi ya, kelas intervalnya yang 30 sampai 39. Berarti FKB kumulatif di bawahnya ini 4. Ya. 4. Ini masukin ke sini, dikurangi, dikali interval. Intervalnya 10 dibagi 7. 7-nya itu adalah ini, frekuensinya. Ya, oke. Sama dengan 29,5 ditambah ini, jumlahin dulu. 6 dikurang 4 dibagi 7 dikali 10. Setelah itu hasilnya ini. Ini nggak perlu dibulat-bulatin ya, kalau ini ya, nggak perlu dibulat-bulatin. Nah, kita cari sekarang.
apa namanya, nilai skornya. Maksudnya ini kan udah ya, ini udah ya. Kalau yang distribusi bergolong, rumusnya cuma satu, langsung beda sama yang tadi kan, ya. Ini harus dua kali hitungan. Nah, kalau yang D5 seperti tadi lagi, hitung lagi. BB-nya berapa? D5. D5 kan berarti kita lihat dulu rumusnya. Di sini D5 itu berarti desil 5 dikali 5 dibagi 10 dikali N. N-nya 30. Nah, gini aja. 5 kali 30 berapa? 150. Dibagi 10. Berapa? 150 dibagi 10, 15. Berarti data ke-15. 4 tambah 7, 11. 11 tambah 5, 16. Berarti ada di sini intervalnya 40 sampai 49. Berarti di sini BB-nya ada di 40. 40 dikurangi 0,5. Berarti 39,5. Ditambah, ini dijumlahkan 5 dikali ini dikuranginya ya, maaf ya, dikurangi 11. Ini 11 dapat dari mana? 11 dari sini. Ini kan kita kan intervalnya yang ini nih. Ya. Berarti frekuensi kumulatifnya ini, frekuensi kumulatif bawahnya 11. Ini di bawahnya. 11 dibagi 5. 5 dapat dari mana, Bu? 5-nya dapat dari si frekuensi ini sendiri. Dikali 10, ini jumlahnya sama dengan 47,5. Ya, jadi D5-nya adalah 47,5. Ya. Ini presentil ya. Presentil adalah ukuran letak yang ketiga adalah presentil. Ukuran letak yang ketiga adalah presentil yang prinsipnya mirip kayak desil dan kuartil. Cuma kalau presentil ini adalah 1%-nya. Ya. Jadi kalau dengan kuartil peneliti hanya mendapatkan nilai atau skor yang memisahkan distribusi dalam perempatan, K1, K2, K3, dengan desil, peneliti mendapatkan skor atau nilai pemisah persepuluhan, ya dari D1 sampai ke D9, tetapi juga kalau di kalau di presentil, kita bisa lebih detail lagi ya untuk jadi per 1% ya, jadi kita bisa melihat skor secara real gitu ya. Nah, ukuran letak presentil ini menjawab kekurangan desil dan kuartil, sedangkan presentil ini adalah angka pemisah yang membagi distribusi menjadi 100 bagian yang sama. Sudah data disusun, diurutkan nilainya terkecil dan nilai yang terbesarnya. Oleh karena itu dapat dicari ya dari PS1 atau presentil pertama ataupun sampai ke presentil 99. Itu bisa dicari kalau presentil. Jadi detail. Nah, presentil kelima berarti angka yang memisahkan itu 5% dari di bawahnya dan 95% di atasnya. Sedangkan kalau persentil 10 berarti skor tersebut memisahkan atau membagi 10% distribusi frekuensi di atasnya dan 90% frekuensi di bawahnya di atasnya. P10 sama dengan D1 karena persentil 10 berarti 10%-nya, D1 itu kan 10%-nya sama. Nah, selanjutnya perhatikan beberapa kesamaan presentil, kuartil, dan desil dalam suatu bagian tersebut. Nah ini ya, jadi ada kesamaan ya, tapi perbedaannya gitu. Ini kalau persentil itu per 1%, desil itu per 10, dan kuartil itu per 25%-nya. Cara menghitung presentil. Ya, pola dasar mencarinya adalah sama dengan desil atau kuartil. Rumus-rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk presentil ya, data tunggal, rumus untuk mencari persentil, data tunggal ke I berada di nih, letak presentil, datanya, data ke I-nya berapa atau ke K-nya berapa, N ditambah 1/100. Nah, ini misalnya contohnya ada sebaran data ya. Yang dicarinya P50. Ini datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data benar ya. Berarti kita mau cari P50-nya katanya gitu ya. Langkah pertamanya yang dilakukan adalah menyusun data tersebut dengan mengurutkan ya, mengurutkan dulu dari yang terkecil sampai ke terbesar atau tertinggi datanya. Setelah itu kita masukkan rumusnya. Berarti presentil 50, P50 sama dengan ininya dimasukin 50 ya. Kita kan mencari persentilnya ya. Kita I-nya berarti kita masukin 50 kurung buka. N-nya ada berapa? Ada 12 ya. Ditambah 1 dibagi 100. Kenapa? Karena kan ini memang 100 kan. Persentil itu kan per 100. Sama dengan 650 dibagi 100. 6,50. Berarti letak P50 pada data ke 6,50. P50 sama dengan 60. Nah, berarti sekarang kita cari nih data yang ke 6,5-nya ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ya ini ya. Yang udah dirunutin ini ya. Oh, berarti ini nih, maaf nih. Yang udah dirunutin yang data yang ini. Bentar ya. Saya rapihkan dulu sebentar. Oke. Berarti data ke-6. 6,5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya. 6,5 ya. Berarti data ke-6-nya adalah 66. Kita masukin 66 ditambah selisihnya. Selisihnya 0,50. Berarti ditambah 0,50 kurang buka. Dapat dari mana 70 ini? 70 adalah pengurangnya. Ini kan 6,50 berarti data ke-6 sama data ke-7. Berarti dikurangi data ke-7 dikurangi data ke-6. 70 dikurangi 76. Sama dengan ini berapa? 66 ditambah ini dikurangi dulu. 70 dikurangi 66 sama dengan 4. 4 dikali 0,5. Bener nggak? 4 dikali 0,5 sama dengan 2 ya. Berarti ini salah nih, bukan 3. Coba deh, kalian hitung ya. Coba saya hitung dulu ya, pakai kalkulator. 70 dikurangi 66 dikali 0,50. 2, harusnya ini hasilnya bukan 3 ya, 2. Ya. 66 nantinya ditambah 2 sama dengan 68. Seperti itu ya. Itu. Ini berarti sebanyak 50% data tersebut nilainya di atas 62 ya. Oke. Di atas 62 dan juga sebaliknya 50% dari data frekuensi nilainya juga di bawah 62. Oke. Coba saya mau lihat yang sebelumnya ya. Oke. Yang sebelumnya berarti ini. Oke. Nah, ini mencari presentil ke 75 ya. Seperti tadi lagi rumusnya ya. Nilai P75. Oke. Nah, ini untuk data yang berkelompok presentilnya. Seperti ini rumusnya. Ya, kayak tadi lah ya. Sama persis. Jadi kalian nanti tolong pelajari ya.
terkait dengan hal ini sama semuanya, hanya saja perbedaan rumus saja ya. Nah, oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di UTS ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kalau untuk pertanyaan nanti kita akan diskusikan di chat WA group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.